kami mau bersyukur Tuhan, kami berterima kasih bahwa sampai detik ini Tuhan kami bisa merasakan Tuhan kasih setiamu Tuhan. Paling tidak kami bisa merasakan Tuhan, kami bisa bernafas Tuhan. Sampai hari kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu kemarin Tuhan. Kami percaya Tuhan jika sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami persiapkan hati, Engkau persiapkan pikiran kami Tuhan. Masalah apapun Tuhan yang mungkin pergumulan kami hari ini Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau mikirin hal-hal yang lain, kami mau
nggak mau Tuhan pusing lagi dengan masa depan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, mungkin keluarga kami Tuhan. Mungkin itu banyak berita-berita buruk Tuhan, simpang siur ke sana ke sini Tuhan. Tapi kami percaya kami bukan orang di luar sana, kami memiliki pegangan yang paling kuat, kami memiliki orang yang paling kuat, Engkau Tuhan Kristus Tuhan. Pegangan di hidup kami Tuhan. Kami nggak takut, kami nggak gentar Tuhan, kami takut Tuhan karena kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Yes Lord.
ini Tuhan. Sudah sore ini kami melayani lebih sungguh Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah berikan kami yang terbaik, masalah kami Kamu kasih terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas waktu-Mu yang indah ini, atas hadirat-Mu yang indah ini Tuhan. Kami mau percaya, berterima kasih Tuhan. Tinggal sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang persiapkan Tuhan di dalam bibir hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan. Biarlah tertanam di dalam hati kami yang subur Tuhan. Gak cuma masuk ke telinga Tuhan, tapi kami benar-benar merema Tuhan firman-Mu sampai ke lubuk-lubuk hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Gak cuma sok-sok dengerin aja Tuhan, tapi kami mau benar-benar melakukan menjadi bagian kami Tuhan. Mungkin ada kesibukan yang lain, tapi kami mau percaya Tuhan, ketika kami mau benar-benar pakai waktu ini dengan baik, fokus Tuhan, sampai setengah jam Tuhan ke depan Tuhan buat Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di IFGF Taichung, yang ada di Kaohsiung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hendra dan seluruh leader di mana sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pada hari ini. Perkenalkan sebentar, nama saya Yeskiel. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada di IFGF Bogor, ya. Seluruh tim pengembalaan dan jemaat Tuhan menyampaikan salam untuk jemaat di Taichung dan Kaohsiung. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa sebentar. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kami percaya pada hari ini Tuhan sendiri hadir, Tuhan sendiri berbicara pribadi lepas pribadi, mencelikkan, membukakan, menyingkapkan, supaya kami diberi pengertian, supaya kami diberi kebijaksanaan, dan kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Kami percaya Roh Kuduslah guru yang terbaik. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang leading inside out. Ya, IFGF semua sedang berbicara tentang leading inside out. Tetapi khususnya pada hari ini, subtema kita berbicara tentang unshakable plan of a potter master. Sekali lagi, unshakable plan of a potter master. Artinya rencana yang tidak tergoyahkan dari seorang ahli priuk, ahli tembikar. Dalam konteks ini adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, sebagai sang master dan tembikar. Rencana yang tidak tergoyahkan daripada Tuhan Yesus sebagai seorang ahli tembikar, di mana kita sebagai tembikarnya atau periuknya. Nah, sebentar kita akan menonton video ilustrasi tentang tukang periuk, saudara, sekitar 2 menit, ya. Nanti saudara akan lihat. We are the clay. You are the potter. We are all works in your hands. You
have a plan for our lives. A purpose. A future. You promise you won't leave us. And when we face the tests and trials, you are there. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mau belajar dua hal tentang unshakable plan of a quartermaster yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Ya, sekali lagi saya ulangi. Hari ini kita semua akan belajar dua hal tentang unshakable plan of a quartermaster yang akan mengubah hidup kita bersama, teman-teman. Ya, yang pertama nih, poin pertama adalah kenapa dikatakan rencana yang tidak tergoyahkan. Kenapa sih disebut rencana yang tidak tergoyahkan? Kalau saudara perhatikan baik-baik di video tadi ya, yang kita tonton, ya, kita melihat bahwa sang ahli, sang master itu mengambil tanah, ya. Kalau saya membayangkan bahwa lumpur tersebut ada di satu tempat, diambil sebagian, ya, dari sana kita bisa melihat bahwa si lumpur tersebut dipisahkan dari kawan-kawannya. Mungkin dia ngerasa sendiri, mungkin dia ngerasa gak nyaman gitu ya, dipisahkan. Gak cukup sampai di sana, tapi tanah liat ini kemudian diproses, ya, mulai dibanting, mulai dibentuk, mulai ditekan-tekan, mulai dipencet dan sebagainya. Itu menambah ketidaknyamanan, ya. Tapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat pembuatan memang semua dibuat di luar. Tapi kalau Anda perhatikan semua video tentang tembikar ini, ya, itu rata-rata setelah itu tangannya dirogoh ke dalam, maka dibuat sebuah lubang, ya. Itu terjadi pada proses finishing, ya. Kemudian dibentuklah, ya, dari dalam, inside out, dari dalam dibentuk, sehingga menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa. Inside out, dari dalam, dengan sangat hati-hati dibentuk begitu rupa, ya. Dalam hal ini buat saya sempat bertanya, kenapa sih kok inside out? Ya, jawaban yang saat ini saya bisa peroleh buat saya sendiri adalah karena perubahan itu harus terjadi dari dalam keluar, teman-teman, bukan dari luar ke dalam. Kita kan sudah bicara, lihat ya tadi ya, film tersebut memang dari luar sudah terbentuk, tapi untuk menjadikan sebuah wadah, sebuah tembikar, sebuah bejana harus dilobangin, harus dibuat dari dalam keluar, ya. Sama halnya mungkin satu contoh yang akan membuka kita semua dalam konteks kita. Apa sih sebagai kitanya nih? Apa sih yang disebut dengan inside out? Saya ini penyuka mobil lama, teman-teman. Bahasa kerennya adalah klasik, mobil klasik. Ya, tepatnya salah satunya adalah VW Kodok. Pertanyaan saya adalah gini, apakah VW Kodok mampu atau bisa mengalahkan mobil Ferrari? Coba pikirkan sebentar. Apakah VW Kodok bisa mengalahkan mobil Ferrari? Jawabannya adalah ya.
Bagaimana bisa? Yang harus diubah adalah mesinnya. Ya, saya akan mengubah mesinnya. Saya cabut mesin lama, saya ganti dengan mesin yang lebih besar kapasitasnya daripada Ferrari. Setelah itu bukan cuma mesin, saya akan memperhatikan semua aksesoris daripada mesin, kaki-kaki, rem dan sebagainya. Saya percaya ketika diadu, karena kapasitasnya jauh, mungkin melebihi Ferrari, ketika diadu pasti yang menang adalah VW Kodok. Ya, kalau kita berasumsi bahwa pengemudinya sama-sama jago nih, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini si VW Kodok ini tampilan luarnya ya VW Kodok jelek, nggak banyak orang suka. Tapi ketika mesinnya dirubah, dalamnya dirubah, sebelum dia bertanding, pada saat dia menyalakan, ya VW Kodok yang belum dirubah, nyala suaranya sama VW Kodok yang sudah dirubah, sudah dimodifikasi, sudah inside-nya dirubah. Dari bunyinya pun kita bisa tahu sebuah dentuman-dentuman yang luar biasa. Orang langsung tahu, wah ini bukan VW biasa. Jadi saya mau katakan di sini, bagaimana terjadi perubahan di luar, itu bukan di luarnya yang dipercantik, tapi di dalamnya yang diubah. Ini rencana yang tidak tergoyahkan daripada Tuhan Yesus sendiri. Buat saya cukup kagum buat para pemimpin kita, khususnya yang ada di Jakarta, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Maksud saya bukan di Jakarta, tapi apostolik kita, ya. Apostolik kita, saya percaya Tuhan memberikan inspirasi kepada apostolik kita. Bagaimana Tuhan menaruh buah-buah pemikiran sampai bisa menemukan satu judul Living Inside Out. Ini bukan sebuah kebetulan, bukan cuma asal nyomot. Ya, mereka berdoa, mereka sama-sama berkumpul, membahas dan sebagainya, sampai akhirnya ketemu Living Inside Out. Waktu Tuhan ajarkan saya tentang The Potter ini, wah, saya bilang luar biasa. Saya berpikir betul juga, ya, sang ahli itu harus memasukkan tangannya ke dalam, membentuk dari dalam, sehingga menjadi satu wadah yang luar biasa indah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai wadah mau cantik, ya memang gak ada cara lain kecuali dirubah dari dalamnya. Mesinnya dirubah, dalam hal ini manusia roh kita. Kenapa Tuhan ketika Tuhan Yesus mati, ya Tuhan mengizinkan rohnya masuk dalam hidup kita, mengizinkan mesin baru. Roh manusia itu adalah sumber dari segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dari dalam hati itu bisa terpancar kehidupan, bisa terpancar kematian. Ini yang harus dirubah. Ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita mengalami sebuah lahir baru, kita mengalami yang namanya transformasi, dalam kita dirubah. Saya percaya luar kita akan mengalami perubahan. Meskipun casingnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mungkin hidungnya tetap pesek, perutnya tetap gemuk, ya gendut, ya, rambutnya mungkin botak, mengkilap seperti ini, saudara ya. Tapi siapa yang tahu bahwa di dalam hidup saya sudah ada mesin yang luar biasa, sudah ada benih ilahi yang luar biasa, yang namanya Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang luar biasa tinggal dalam hidup kita. Siapapun kita, latar belakang kita apapun, ketika ada mesin yang luar biasa, pasti dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Efesus 1:14 mengatakan demikian. Dan Roh Kudus itu yang Tuhan tahu dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah materai. Materai dari apa? Materai dari bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan, ya, kalau kita beli aqua yang harganya mungkin 6.000, ya, atau beli barang apapun gitu ya yang sekitar 100.000 ke bawah, saya percaya nggak ada materai-materian tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita beli yang mahal, seperti kita beli mobil, kita beli rumah yang harganya sangat mahal, pasti semuanya ada yang namanya materai. Itu artinya apa? Artinya bahwa hidup saudara dan saya, ya, ini sangat mahal bagi Tuhan Sang Pencipta kita, sehingga harus memakai materai.
Buat saya luar biasa. Kita ini ditemukan Tuhan di tempat sampah mungkin ya, kehidupan kita sebelum saat ini kacau luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di mata Tuhan setiap saudara dan saya satu persatu itu personal, itu sangat luar biasa mahal di hadapan Tuhan, yang menyebabkan Tuhan memerlukan sebuah cat membelinya dari si iblis. Dia perlu cat, ya, dia perlu materai, dia perlu jaminan bahwa ini milik saya, dan gak tanggung-tanggung jaminannya adalah Roh Kudus. Ya, kalau saya bisa membayangkan di mana Allah Bapa dengan Yesus, ya ini hanya gambaran manusia saja. Ketika mereka berdua di tahtanya, harus menahan rasa rindunya terhadap Roh Kudus karena dikirimkannya kepada kita. Itu luar biasa. Ya, kalau saya mengalami dalam kehidupan saya, ya, di mana anak saya masih umur 4 tahun, ya, begitu saya begitu menyukainya. Tapi anak saya ini lebih dekat ke maminya, sangat dekat, apa-apa nempel sekali dengan maminya gitu. Nah, ada masanya di mana anak saya tersebut nggak bisa ketemu maminya, ya, karena maminya mungkin sedang sakit, dia harus misah tempat tidur gitu ya, dia harus tidur dengan saya. Saya bisa membayangkan si anak ini betapa rindunya sama maminya, terlebih maminya rindu sama dia. Suatu saat saya membuat sebuah video, saya memvideokan di mana anak saya, ya, padahal jaraknya dekat, cuman bye mami, I miss you, I love you. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Maminya juga rasanya sampai kangen luar biasa. Bayangkan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus begitu merindukan roh yang ada di dalam kita. Ya, begitu merindukan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Begitu mengasihi kita luar biasa, sehingga gak apa-apa deh, ya, roh saya titipkan buat kekasih-kekasih, ya, yang bahkan sebetulnya cuma ciptaan, tapi Tuhan rela demi buat orang yang dikasihinya, buat pribadi yang dikasihinya. Seperti saudara dan saya, kita dilihat dalam hal ini betapa Tuhan luar biasa. Yang saya salut lagi bahwa rencana Tuhan tahu ketika seseorang tidak diperlengkapi di dalamnya, tidak dirubah dari dalam keluar, dia nggak bakal bisa apa-apa, dia nggak bakal bisa berubah, dia nggak akan bisa punya kuasa. Dia tahu, Tuhan sangat tahu, Tuhan punya great plan, ya, Tuhan punya rencana yang besar. Bahkan jauh sebelum segala sesuatu ini diciptakan, Tuhan punya rencana itu. Dia memasukkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk melakukan penebusan yang luar biasa. Setelah kematian Yesus pergi ke surga, ya, Roh Kudus diberikan sebagai penolong dalam hidup kita. Buat saya itu sangat luar biasa. Bukan saya cuma sebagai penolong, tapi di Efesus 1 ayat 14 tadi dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai jaminan. Anda dijamin, ya, Anda dijamin. Dikatakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sekarang selama kita di muka bumi ini mungkin kita belum memiliki semuanya, tapi ada semua jaminan bahwa kita akan memiliki seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan saudara dan saya milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Luar biasa, saudara. Kemudian kita teruskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita tahu sekali lagi rencana Tuhan bagaimana mengubah dari dalam keluar, inside out. Ketika seseorang dirubah dalamnya, maka keluar akan orang mulai melihat, kok kamu beda, ya. Banyak orang berusaha untuk berubah dari luar, pengen berubah, dia berusaha, semakin berusaha nggak bisa. Sama halnya dengan pasir hisap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin kita berusaha untuk keluar dari pasir hisap, semakin kita masuk. Rasanya sulit sekali di muka bumi ini untuk, saya punya satu kekurangan, saya mau berubah, semakin berubah, gak bisa-bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur dengan rencana besar Tuhan. Tuhan memasukkan, ya, pribadi yang luar biasa, di mana dikatakan setiap anak-anak Allah itu akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Hidup saya semakin hari semakin membaik, ya, semakin sempurna, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan punya rencana besar memasukkan Roh Kudus dari dalam saya, inside out. Bagaimana kita bisa menjadi saksi buat orang? Bagaimana saya bisa memimpin orang, living inside out, ya?
itu harus dimulai dari dalam, tidak bisa dimulai dari luar. Banyak orang mempercantik luarnya sementara dalamnya belum diperbaharui, sehingga gesekan demi gesekan terjadi yang melukai begitu banyak orang. Tapi ketika Tuhan campur tangan dalam hidup saudara dan saya, kita diubahkan, keluarga dipulihkan, sekitarnya dipulihkan, negara dipulihkan. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya? Tadi kita udah melihat rencana besarnya. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau lakukan? Ya, ini ada 3 hal. Saya luar biasa. Yang pertama, kamu akan menderita sebentar. Ini versi terjemahan yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan kamu akan menderita sebentar. Ya memang kalau tadi saya katakan bahwa sebelum kita menjadi bagus ya, dia harus diproses, ada penderitaan. Kalau kita bilang penderitaan bagi kita yang mengalami, pastor gampang aja ngomongnya, ya memang gampang karena ini kita baca. Tapi kalau kita mengalami rasanya sulit. Saya tahu sekali, saya pun mengalami. Setiap orang di muka bumi ini mengalami yang namanya proses, yang namanya menderita. Rasanya udah putus asa. Tapi percayalah pada firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 10. Pada saat kita mengalami keputusasaan, baca firman ini, dengar lagi khotbah ini. Tuhan katakan gini, kamu akan menderita sebentar. Teman-teman, kalau saat ini engkau sedang mengalami penderitaan, Tuhan katakan, hai anak-anakku, engkau hanya menderita seketika waktu. Tetapi sesudah itu, dia gak berhenti sampai di situ. Tetapi sesudah itu, Allah dirinya sendiri, Allah dirinya sendiri, dia gak ngutus orang. Banyak pemimpin cuma ngutus doang. Tapi di sini dikatakan Allah dirinya sendirilah yang akan membuat baik semuanya. Wow, itu sebuah janji. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang kayaknya rusak, yang kayaknya nggak ada pengharapan, Tuhan katakan, aku berjanji, aku akan membuat segalanya baik. Nggak cuma itu, aku akan menyempurnakannya dan menaruh semuanya secara utuh dan sempurna. Wah, luar biasa. Saya bisa membayangkan dalam kehidupan saya begitu banyak kerusakan-kerusakan. Ya, mungkin ban saya rusak, ya mungkin pintu saya rusak, mungkin setir saya rusak, dan Tuhan mengganti satu persatu, nyomot sana nyomot sini dan sebagainya, disatukan menjadi utuh dan sempurna. Saudara akan dibuat oleh Tuhan menjadi sempurna. Ini kabar luar biasa yang dahsyat. Inilah Injil Tuhan. Inilah kabar baik. Ya, kalau saya perhatikan Priuk, mungkin pada saat penciptaan orang lihatnya kok masih jelek. Tapi tugas sang ahli, dia tahu bagaimana dia membuatnya. Dia tahu kapan dia harus masuk ke dalam dan tahu ambil air dan sebagainya. Hanya dia yang tahu karena dia sangat punya rancangan. Orang mungkin melihat kita masih babak belur dan sebagainya. Tapi sang pencipta kita tahu siapa saudara dan saya. Personally, sabar dengan prosesnya Tuhan. Ikuti, melekat dengan Tuhan, nempel supaya kita mengerti hatinya Tuhan. Supaya kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dari apa sih yang dilakukan Tuhan? Ia akan menguatkan saudara dan saya. Ia akan menolong saudara dan saya. Gak cuma dikuatkan, kita dikasih kekuatan skill, maju, kamu bisa. Gak cuma itu, Tuhan berjanji dia akan menolong. Ada jalan keluar. Tapi sampai sekarang saya belum lihat jalan keluarnya. Sabar, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya pastor gampang aja kalau ngomong gitu. Ya tapi firman Tuhan mengatakan begitu. Bagaimana? Kalau bayangkan seorang ibu Yesus, Tuhan katakan, ibu mau apa engkau? Waktuku belum tiba. Itu ibu Yesus saja dikatakan demikian. Jadi mau nggak mau, ya kita harus belajar menerima. Rangkulah keadaan. Tapi pastor itu begitu mendesak, percayalah. Tuhan bilang penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kita hanya cuma bisa berserah. Ya, kita hanya bisa mendekat, mengejar Tuhan, nempel seperti Maria. Nggak ada cara lain. Ya lewati bersama dengan Tuhan. Ya, bukan cuma dikuatkan, tapi Ia akan menolong. Bukan cuma itu, dikatakan menegakkanmu. Kita akan dibuat berdiri kokoh, menjaga supaya kamu tidak jatuh. Wah, luar biasa. Kalau kita mau jatuh aja, Tuhan akan membuat tidak jatuh. Serta menjadikanmu secara pribadi, secara personal, di atas kakimu sendiri, bukan di atas kaki orang lain ya, tapi di atas kaki saya sendiri, mandiri. Apa yang seharusnya kamu, yaitu saudara dan saya, menjadi.
Tuhan punya rencana untuk setiap orang, ya, dan Tuhan bertanggung jawab untuk membuat saudara sampai ke sana sesuai dengan rencana yang sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, Dialah Allah sumber segala anugerah, yang dikatakan sumber segala anugerah. Mungkin ada begitu banyak anugerah demi anugerah dari orang-orang, tapi saya mau katakan Dialah sumber dari segala anugerah, yang mengimpartasikan berkat, gak cuma menolong tapi memberkati, dan mengimpartasikan perkenanannya yang telah memanggil saudara dan saya turut ambil bagian dalam rencana besarnya, yaitu kemuliaan kekalnya sendiri di dalam Kristus. Ada rencana Tuhan yang besar, di mana setiap saudara dan saya dikumpulkan untuk sama-sama menikmati fellowship dengan Tuhan yang luar biasa. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sebelum mengembalakan di Bogor, saya mengembalakan di Lampung. Ya, di Lampung saya begitu lama, 12 tahun saya di sana. Ya, saya berpikir bahwa saya akan mati di sana. Saya tidak tahu, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Jadi pada waktu itu, ya, ICF Lampung berpindah-pindah karena kami tidak punya tempat, kami menyewa. Ya, apa yang saya saksikan ini mungkin saudara sudah mengalaminya. Kami belum mengalaminya waktu itu. Kami berdoa, ya, bahkan saya rada-rada cukup nekat. Ya, saya mengajak jemaat Tuhan. Kami melihat ada satu gedung, gitu ya, yang luar biasa besar, terbengkalai, hanya tiang-tiang saja. Kami datang ke situ, yang namanya iman, ya boleh-boleh aja, yang namanya iman. Kita berharap, ya, apakah jawab apa Tuhan? Enggak, itu urusan Tuhan. Jadi kami datang, kami bawa banner, kami bawa minyak, kami mulai berdoa, memperkatakan firman, memperkatakan iman. Itu cukup lama, saudara, ya. Mungkin sekitar 6 bulan kami melakukan itu setiap pagi. Dan yang hadir itu luar biasa. Ada sekitar 20-an, 30-an orang yang setiap hari berdoa. Hasilnya gimana, saudara? Hasilnya tidak ada. Ketika saya keluar dari ICF Lampung, gedung tidak pernah saya lihat. Dan setelah berpindah kepada sahabat saya, Pastor Wilun, sekarang Pastor Wilun malah dianugerahkan Tuhan punya satu tempat di mana ICF bisa bersama-sama memakai di sana. Tapi di zamannya saya yang berdoa begitu rupa tidak terjadi. Tapi saya mau katakan itu sebuah mimpi. Ketika Tuhan melihat mimpi saudara dan saya, dan mungkin mimpi itu adalah seirama dengan Tuhan, bagian Tuhan akan memperlengkapi, bagian Tuhan akan membuat utuh, bagian Tuhan akan menyempurnakan. Singkat cerita, saya harus melewati, saya mesti pergi ke Manado selama 8 bulan, ya. Saya harus ke Semarang selama 1 tahun. Saya kembali lagi ke Jakarta. Dari Jakarta saya kembali lagi saya harus ke Bogor. Di Bogor saya sekitar 6 tahun nih sekarang, ya. 6 tahun jalan 7 tahun. Disitulah saya mulai melihat, bukan oleh kuat dan gagah kita secara pribadi, tapi Tuhan memberi kemampuan. Pada tahun ketiga, tahun keempat saya di sini, ya, Tuhan memberi kemampuan kepada jemaat Tuhan di tempat ini untuk memiliki gedung yang luar biasa indah ini. Saudara Pastor Hendra tahu, pernah kemari, ya, kami punya 4 ruko. Satu rukonya 4,5 kali 20 dan cukup besar sekali. Ya, di bawahnya ada cafe yang luar biasa indah. Ini tempat di mana green room, ya, juga di ruang lantai 2 kami punya tempat ibadah dengan kapasitas 150-200. Jadi lantai 3 kita punya kids, ya, ruangan kids, ruangan PYC, luar biasa, saudara. Tapi yang buat saya cukup kagum, gak lama kemudian kami memakai kira-kira 2 tahunan. Apa yang terjadi? Pandemi terjadi. Dan hari ini tempat ini kosong, tempat ini belum berfungsi maksimal. Tapi buat saya mau katakan, Tuhan melihat kerinduan saya untuk memiliki gedung, dan Tuhan menjawab bukan oleh kekuatan saya. Karena saya maupun jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada satu orang pun yang membayar, ya, mengambil bagian dalam kemuliaan. Ini harganya miliaran, saudara, ya. Tidak ada satu bagian pun dari kami yang membayar. Dan Tuhan sepenuhnya murni. Ada orang yang menabur kepada kami di tempat ini, dan kami memiliki tempat ini. Tempat ini sudah menjadi milik kepunyaan kami. Saya katakan, saudara, apapun yang menjadi kerinduan saudara, ketika itu seirama dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memampukan saudara. Sama halnya saya mendengar begitu banyak kesaksian yang terjadi di Taiwan dan di Taichung, luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami mendengar
bahwa Engkau memilih kami, memperlengkapi kami dari dalam Tuhan untuk mengubahnya keluar, sehingga kami di dalam melakukan apapun, dalam kepemimpinan kami, dalam perkataan kami, dalam pekerjaan kami, di rumah tangga, di dalam keluarga, Tuhan, kami bersyukur ada Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami, Roh Kudus yang memimpin hidup kami, Roh Kudus yang membimbing kami melakukan apapun Tuhan, Kau yang mengarahkan sehingga tepat seperti hatinya Tuhan. Terima kasih, ini satu kabar yang luar biasa. Kami mau terus membangun hubungan dengan Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus yang dahsyat yang ada di dalam hidup kami. Jadikan kami contoh Tuhan, leading inside out, memimpin Tuhan dari dalam keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, kami semua yang mendengar, dan memberkati setiap kami, mengubah kami, mendorong kami lebih maju lagi. Dan Tuhan, saat ini kami mau terima berkat-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami juga mau menyelesaikan ibadah ini, firman ini, dalam nama Tuhan Yesus kami terima Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkati. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys. Gara-gara COVID lagi guys, ya hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang buat video pengumuman ya? Oke, aku next. Shalom. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Culture pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Culture. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan menghubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas IC. Bisa menghubungi kami di Instagram kami @ifgf_culture. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @ifgf_culture. Dan Instagram kami di AFGF Culture. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye.